manipulasi atau data manipulation language itu isinya tentang manipulasi data yang ada di dalam database, seperti halnya select, insert, update, delete, atau yang dikenal juga dengan CRUD. Itu tentang DML. Nah, kalau DDL-nya yaitu create itu. Oke, kita mulai. Untuk demo, ya, demo SQL-nya, saya pakai Laragon. Nanti kalian boleh pakai Exam ataupun Laragon. Sedangkan saya milih Laragon itu karena pengalaman memakai Exam itu banyak problem gitu loh. Exam itu kalau udah error, misalnya database-nya naik, kemudian turun lagi, gagal lagi, itu biasanya udah pernah ngoprek-ngoprek berkali-kali, udah clear dari register pun kadang masih error. Itu problem yang ada di MySQL. Tapi begitu pakai Laragon sih lebih anteng, sampai sekarang masih oke-oke aja. Oke, jadi bahasan hari ini tentang seperti mirip tugas kalian, ya, mirip-mirip, tapi nggak persis banget. Jadi tabel yang kita bikin hari ini ada 5. Ya, ada 5. Dasarnya sih ada 4 tabel masternya, yaitu ada tabel dokter, kemudian ada tabel pasien, kemudian ada tabel resep obat dan obat. Masternya 3, dokter, pasien, dan obat. Sedangkan relasi dokter dengan pasien itu terjadi saat ada kunjungan pasien ke periksa ke dokter. Nah, nanti ada appointment atau proses check up berobat itu loh. Nah, di situ kita bikin nama tabelnya appointment. Oke, saya share dulu. Saya share screen. Share screen. Sudah kelihatan belum share screen-nya? Sudah, Pak. Sudah. Nah, kita targetnya ini ada tabel dokter, ya, master tabel dokter, kemudian master pasien, master obat. Jadi masternya itu ada 3. Nah, tabel appointment atau daftar ini adalah tabel yang terbentuk karena adanya relasi antara dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Nah, dokter memeriksa pasien itu kan butuh janji atau perjanjian, janji untuk datang atau janji untuk pemeriksaan. Jadi nggak tiba-tiba terjadi pemeriksaan gitu. Jadi ada janji dulu. Nah, di sini tabel janjinya itu kita bikin appointment. Ya, appointment itu adalah proses
terjadinya pemeriksaan pasien oleh dokter. Nah, adanya pemeriksaan itu atau relasinya itu yang terjadi adalah many to many, ya. Di appointment itu nanti many to many, yang artinya begini, seorang dokter itu boleh melakukan pemeriksaan terhadap satu pasien atau lebih, ya, satu pasien atau lebih, satu dokter ke banyak pasien, intinya seperti itu. Kemudian dari sisi pasien itu juga appointment-nya satu pasien ke lebih dari satu dokter. Ya. Satu pasien bisa melakukan perjanjian pemeriksaan kesehatan lebih dari satu dokter. Contoh kasusnya apa? Contoh kasusnya begini misalnya, orang yang punya penyakit kronis, ya, penyakit kronis, biasanya penyakit dalam, itu untuk pemeriksaan itu tidak cukup hanya satu dokter. Misal penyakit kronis, biasanya orang tua kalau udah kronis kan penyakitnya macam-macam tuh. Ada penyakit parunya, kemudian ada jantungnya, ada internisnya, bahkan ada ginjalnya. Nah, satu pasien kan diperiksa lebih dari satu dokter gitu loh. Karena penyakitnya macam-macam. Nah, di sini artinya hubungan dokter dengan pasien itu adalah many to many. Karena adanya many to many itu, maka tabel appointment ini memiliki kunci luar. Ya, memiliki kunci luar, yaitu kunci dari pasien, ya, kunci dari pasien dan kunci dari dokter. Artinya nanti ID dokter keluar di appointment ini berkali-kali. Kemudian ID pasien juga keluar berkali-kali. Memang untuk satu appointment atau satu janji pemeriksaan itu memang hanya satu dokter. Satu appointment atau janji pemeriksaan itu yang terjadi hanya satu dokter. Tetapi satu dokter bisa menangani banyak pasien. Begitu sebaliknya, satu pasien ditangani lebih dari satu dokter. Maka relasinya many to many. Nah, di appointment itu butuh satu kunci. Kunci sebagai primary key yang namanya appointment ID. Ini primary key-nya. Primary key itu kalau di sini hanya kurang lebih sebagai pencacah. Pencacah banyaknya record, misalnya record 1 sampai 1000. Gitu. Berarti di appointment itu terjadi 1000 transaksi. Nah, dari appointment, ya, janji pemeriksaan ini nanti ada tanggalnya. Ada atribut tanggal, atribut status. Misalnya, atribut status itu bisa pemeriksaannya itu diisi dengan sudah selesai, atau sedang dijadwalkan, atau dibatalkan. Itu isi statusnya. Nah, dari tabel appointment ini disebut juga dengan compound table, atau table yang terjadi karena adanya relasi many to many. Kemudian dari proses terjadinya pemeriksaan pasien terhadap dokter ini, maka menghasilkan tabel lain, yaitu tabel namanya resep obat. Ya. Kalau orang sakit
dicek kesehatannya kan nanti dilakukan diagnosa, kemudian dia diberikan resep untuk obat apa aja yang harus dikonsumsi misalnya. Nah, di resep obat ini ada foreign key, yaitu Medicine ID. Medicine ID ini adalah kunci utama di dalam tabel master obat. Ya. Jadi nanti ada tabel master obat yang nanti menunjukkan resepnya ini isinya apa aja. Gitu. Nah, di dalam resep obat, ya, di dalam resep obat di sini tidak memiliki atau tabel resep obat itu adalah tabel yang tidak memiliki primary key. Ya. Satu-satunya tabel yang tidak memiliki kunci utama. Kunci luar ada, tapi kunci utamanya nggak ada. Kenapa? Karena di tabel resep obat ini adalah merupakan tabel detail dari appointment, khususnya untuk menuliskan obat apa saja yang harus dikonsumsi oleh pasien. Itu. Jadi di tabel resep obat ini semua data itu bisa bersifat redundansi, ya, berulang. Itu. Jadi satu appointment di sini akan memiliki appointment di sini banyak, ya. Di sini nanti akan banyak. Banyaknya itu maksudnya duplikat, gitu. Tetapi dengan kode obat yang berbeda-beda, ya. Ini mungkin ini bisa diganti M, ya, bahwa dia itu relasinya 1 ke banyak. Dan dari obat ini, satu obat itu bisa muncul di dalam resep berkali-kali, ya. Tapi satu resep itu obat itu hanya muncul 1 kali. Karena nggak mungkin sebuah kode obat di dalam resep itu memiliki kemunculan kodenya 2 kali. Itu nggak mungkin. Ya. Itu. Nah, ini dasar relasinya, kardinalitasnya. Oke, sekarang kita ke database-nya. Database-nya ini saya pakai Laragon. Boleh pakai terminal CLI, juga boleh pakai GUI, tapi kita pakai SQL-nya. Nah, saya mau pakai yang SQL-nya. Ini sedang masuk ke PHP MyAdmin. Oke. Nah, ini PHP MyAdmin untuk kita praktek. Ini pakai Laragon. Nanti saya bikin database di sini. Nah, nanti kita makainya ini modus SQL, ya. Modus SQL ini itu hampir sama, ya sama sih, bukan hampir sama, dengan CLI, ya, dengan CLI atau command line yang backgroundnya hitam putih, ya. Ini sama. Di sini juga harus diketik, misalnya melihat data, select bintang from nama table, gitu. Nah,
Sekarang kita bikin dulu tabel-tabelnya, tapi pertama kali create database dulu. Ya. Create database, perintahnya create, kemudian database, baru namanya. Ya. Namanya saya pakai rekam medis. Kemudian dieksekusi. Ya. Dieksekusi. Ini. Ntar saya hapus dulu, biar menyatu di DB sini. Saya ulang. Saya hapus dulu. Menghapus database-nya dengan drop database rekam medis. Nah, ini udah terhapus. Nah, saya mau bikin sekarang. Create. Di sini biasanya supaya ngumpul di DB sini saya biasanya pakai DB underscore supaya ngumpul di sini. Oke, eksekusi. Kita lihat di sini. Ini sudah ada ya database-nya. Ini DB-nya udah ada. Nah, sekarang tinggal bikin tabel. Tabelnya saya ambil dari sini. Pertama tabel dokter. Copy. Ini sama aja, kita copy paste dengan ngetik itu sama. Cuma bedanya kalau kita ngetik langsung di sini kurang titik koma atau apa, ya nanti sering error. Boleh nanti kalian yang belum kirim tugas, nanti kalian susun dulu di Notepad. Kemudian untuk prakteknya supaya ya lebih lancar, bolehlah tinggal di paste-kan di PHP My Admin tapi bagian SQL. Ya. Nah, create table dokter. Tabelnya namanya dokter. Kemudian ada dokter ID. Dokter ID ini sifatnya auto increment. Ya, auto increment ini yang nanti yang kita pakai untuk menghubungkan antara tabel dokter dengan tabel appointment. Kemudian ada nama pakai varchar, boleh 50, boleh 100, terserah nanti silahkan didesain sendiri kira-kira panjangnya berapa. Kemudian spesialisasi dokter ini maksudnya dokter spesialis jantung, spesialis paru, dan lain-lain. Itu maksudnya. Kemudian nomor telepon dan email. Nah, kalau sudah ini tinggal dieksekusi. Ini terbentuk di dalam database rekam medis, ada dokter, ada tabel dokter. Kemudian, nah kalau mau ngecek isinya seperti apa, ini tinggal dilihat di struktur, ya. Di struktur seperti ini. Kalau pakai CLI, tinggal dilihat dengan show table ya, show table. Tinggal dilihat begitu. Nah, kita bikin tabel kedua untuk master pasien. Master pasien. Master pasien. Master pasien ada ID pasien yang nanti kita gunakan untuk primary key, ada nama, tanggal lahir, alamat, alamat sebagai teks, nomor telepon. Kemudian
eksekusi. Master kedua pasien udah, kemudian master ketiga, ya. Ya, Rizky ada apa? Mau tanya, kalau yang di apa namanya panduan itu kan ada jenis kelamin tuh Pak, ada jenis kelamin, lalu itu untuk teksnya itu kan dia fakta tuh. Kalau misalnya Yang saya mana? ubah jadi yang itu yang di data pasien itu loh, di tabel pasien itu kan ada nama. Ini, Kalau yang ya. cuma kan kalau yang di panduan itu kan ada penambahan untuk jenis kelamin tuh Pak, jenis kelamin. Nah, di situ kan dia pakainya fakcat 30 kalau nggak salah. Nah, itu saya ubah jadi enum. Jadi langsung munculnya kayak apa namanya pilihan antara laki-laki sama perempuan gitu boleh atau tidak? Ya, itu lebih bagus pakai enum. Karena apa? Kalau pakai enum itu nanti inputannya sudah pasti laki-laki atau perempuan itu. Kalau varchar di input manual itu bisa laki-laki, bisa perempuan, bisa yang lain gitu. Nah, ini contoh juga saya pakai enum yang appointment ya. Ini dokter udah, pasien udah. Nah, kita bikin yang master-master dulu. Master obat. Master obat. Master obat ada primary key-nya medicine ID, ada nama, jenis kelamin. Oh, sorry, bukan jenis kelamin. Ada jenis obat, ada dosis, ada harga. Nah, harga di sini ada desimal 2 digit ya, desimal. Kemudian eksekusi. Nah, selanjutnya nih. Ini juga ada enum. Ya. Nih, appointment atau tabel janji ketemu antara pasien dengan dokter itu punya primary key, kemudian ada foreign key dari pasien, yaitu pasien ID, ada foreign key dari dokter, dokter ID, kemudian ada tanggal, ada status. Status itu ada terjadwal, ada selesai, dan ada batal. Terjadwal artinya janji janji antara si pasien dengan si dokter itu belum dilaksanakan, ya, belum dilaksanakan, otomatis resep belum ada, itu logikanya. Tetapi kalau statusnya sudah selesai, maka resep harus sudah kebentuk. Ya. Kalau batal, ya berarti ya batal, nggak jadi periksa. Nah, nilai enum defaultnya adalah terjadwal, yang artinya begitu create table, create appointment, perjanjian antara pasien dengan dokternya untuk pemeriksaan, itu langsung otomatis diisi defaultnya terjadwal. Sebenarnya isi tabel-tabel seperti ini kan dari aplikasi, bukan manual gitu. Dari aplikasi sistem yang kita bangun. Gitu. Jadi defaultnya diisi dengan terjadwal. Ya. Nah, di sini foreign key pasien ID. Ya, pasien ID dari tabel pasien, kemudian dokter ID dari tabel dokter. Kita eksekusi. Oke. Nah, ini sudah ada tabel dokter, pasien, obat, dan appointment.
appointment ini nanti akan menurunkan tabel resep. Ya. Appointment itu akan menghasilkan tabel resep selama status enumnya selesai. Nih. Kalau status selesai, maka resep harus kebentuk. Artinya, proses pemeriksaan pasien terhadap dokter atau pasien sudah didiagnosa, itu sudah terjadi. Kalau terjadwal, itu belum terjadi. Kalau batal, berarti tidak akan terjadi. Oke, berikutnya tentang ini resep, ya. Di sini resep. Resep ini adalah tabel turunan atau tabel yang dihasilkan karena proses appointment sudah terjadi. Nah, di sini nanti ada ID appointment, ya, ID appointment. ID appointment itu misalnya satu si A dengan si B, dokternya A, pasiennya si Budi, appointment nomor 1. Kemudian nanti medicine-nya, obatnya apa aja, jumlahnya apa, gitu. Instruksinya seperti apa. Jadi kalau sebuah resep, ya, appointment itu kan nanti menghasilkan resep. Kalau hasil appointment itu resep obatnya ada 5 macam, maka di sini dalam satu nomor appointment itu akan membentuk 5 record. Ya, membentuk 5 record dengan ID obat yang berbeda-beda, kemudian jumlahnya yang berbeda, dan instruksinya berbeda. Misal, obat nomor 1, jumlahnya 1. Instruksinya 1 kali 1 hari sekali, instruksinya misalnya seperti itu. Kemudian obat appointment 1 juga, karena pasien yang sama, dokter yang sama kan. Berarti obat yang kedua, di sini medicine-nya berbeda, ID-nya beda. Kemudian jumlah obatnya misalnya 3. Di sini jumlahnya 3, instruksinya apa? 3 kali 1. Artinya 1 di pagi hari, 1 di siang hari, 1 di sore hari. Maksudnya seperti itu. Oke, kita create. Ini table sudah kebentuk semua. Kemudian bisa kita lihat desainnya di sini. Ya. Pertama itu dokter ada di sini. Kemudian dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Di sini relasinya many to many. Ya. Many to many. Ini. Dokter melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Atau si pasien ini ketemu dokter untuk didiagnosa. Ya. Tapi sebelum didiagnosa ada status. Statusnya terjadwal. Artinya kalau status terjadwal belum terjadi pemeriksaan. Begitu si pasien datang ke rumah sakit atau ke klinik, ketemu si dokter ini,
maka di sini terjadilah transaksi. Transaksi yang terjadi adalah perubahan status dari terjadwal menjadi selesai. Ya, dari terjadwal menjadi selesai. Nah, kalau sudah statusnya selesai, maka resep obat ini harus tercreate. Ya. Resep obat harus tercreate. Appointment nomor berapa, obatnya apa aja, jumlahnya berapa, kemudian instruksinya ngapain. Nah, medicine ID diambil dari master obat. Nah, di sini kan ada tanggal nih. Tanggal waktu pemeriksaan. Misalnya, pada tanggal yang sudah terjadwal, si pasien tidak hadir, maka statusnya batal. Atau sebaliknya, si pasien udah ada di klinik, tetapi dokternya berhalangan, maka statusnya batal. Ya, status batal. Atau jalan tengahnya di reschedule. Terjadwal ulang atau reschedule. Nah, nanti enumnya jangan hanya 3, hanya terjadwal, selesai, dan batal. Enggak, tapi di reschedule misalnya. Itu nanti dari sistem ya, dari sistem yang dibuat. Misalnya pasiennya datang, ternyata si dokternya nggak ada, kan nggak terjadi pemeriksaan juga, maka dari sistem statusnya harus diubah menjadi reschedule. Nah, kalau udah disusun gini, disimpan supaya nggak berantakan. Misalnya namanya desain rekam medis. Tuh. Oke, sekarang kita ke mengisi ini, mengisi data-data ini. Kita masuk ke SQL. Jelas kan ya? Edwi, jelas Wi? Evan? Jelas, Pak. Oke, kita lanjut. Nah, ini insert. Insert. Misal gini. Ngisi datanya usahakan pakai perintah SQL. Karena bisa juga insert dari sini. Dari, misal, kita mau isi tentang dokter. Klik dokter, ada insert kan? Jadi nanti kalian kalau praktek, tetap harus pakai SQL. Gitu. Nah, ini kita di tabel dokter. Karena kita mau isi tentang data dokter, maka tidak harus di dalam modus dokter, nggak apa-apa. Di dalam rekam medis pun bisa. Karena di sini perintahnya insert into nama tabel. Ya, nama tabel dokter, kemudian di dalam kurung ini sebutkan field-nya secara urut. Ya, jangan dibolak-balik, nanti informasinya kacau. Ini disesuaikan dengan urutan ini apa? Field. Urutan field atau atribut yang ada di dalam tabel, yaitu ID dokter atau dokter ID, ada nama, ada spesialisasi, nomor telepon, dan email. Kemudian values. Values-nya apa? Nih. Ini satu record. Ya. Satu record. ID dokter nomor 1, namanya Dr. Andi Wijaya, spesialisasinya kardiologi, nomor teleponnya sekian,
emailnya ini. Kemudian dokter kedua namanya Rina Permata, dermatologi, nomor handphone, email. Dokter ketiga, Dokter Budi Santoso, bagian umum atau dokter umum, nomor handphone, dan email. Nah, akhir dari perintah SQL pakai titik koma. Jadi ini kita menyisipkan tiga data dokter. Tinggal eksekusi. Nah, ini udah masuk. Untuk ngecek, tinggal select. Select bintang. From, nama tabelnya apa? Dokter. Eksekusi. Dapat 3 nama dokter. Atau di sini pakai where. Where. Gitu ya. Where. Ininya ID-nya apa? Kuncinya. Dokter. ID sama dengan 1. Oh, satunya harus pakai ini. Pakai ini ya. Itu ya. Bukan. Dokter ID nggak ada kolomnya. Bentar. Dokter ID. Oh, Dokter. pakai C. Ya. Pakai C. Ini sama sih. Where dokter ya. Ini ya. Dokter ID sama dengan 1. Dokter, Pak, dokter. Bentar. Ininya dokter. Dokter. Dokter ID. Sama dengan 1. Ya. Ini kalau 2 ya berarti yang ID-nya 2. Begitu seterusnya. Kemudian kita insert yang berikutnya. Insert master pasien. Master pasien. Nah, ini juga sama polanya. Pasien ID di sini. Kemudian nama ini, tanggal lahir, alamat, nomor telepon. Baru eksekusi. Kalau kita pakai Laravel, ya framework Laravel untuk ngisi table gini bisa pakai faker. Mau 1000 data tinggal di generate aja, looping 1000 kali itu udah langsung dapat. Ada yang namanya faker. Kemudian obat. Polanya juga sama. Kemudian berikutnya. Nah, ini appointment. Ya. Setelah master obat, kemudian master pasien, master dokter masuk, baru appointment yang dimasukkan. Jadi kita masuk insert appointment dulu kalau master datanya, master obat, master pasien yang 3 ini belum ada, ini nggak bisa. Ya, nanti akan kalau terjadi di relasi itu kan ada update, ada delete ya. Mungkin kalau insert masih oke lah.
yang ada istilah cascade, nothing, atau satu lagi apa ya? Cascade, restriction atau pembatasan, sama nothing. Nah, di appointment ini, kalau insert, dia harus ada dulu nih. Harus ada untuk ini apa? Harus ada, masternya harus ada dulu. Gitu. Ini kita insert. Nah, datanya kita tambahkan aja. Ini ketiga. ID pasiennya oke, sama, nggak apa-apa. Kemudian ID dokternya kan ada 3 tuh. Kemudian kalau belum, ini sudah, ini kalau 2000, misalnya ini sekarang itu tanggal berapa sih? 21 ya. Misalnya ini 05. Ini 2025. Nah, itu terjadwal, artinya belum terjadi. Nah, kalau ini 2003 itu statusnya sudah selesai. Kemudian ini sekarang tentang saya 05 ini 2025, kemudian tanggal 20, maka jam 10, maka statusnya ini boleh diganti dengan batal. Tuh, statusnya batal. Secara logika gini, terjadwal artinya belum terjadi, ya. Belum dilakukan pemeriksaan atau diagnosa terhadap pasien. Selesai artinya sudah dilakukan, itu masa lampau, gitu, masa lalu. Kemudian kalau batal itu sudah masa lalu, tapi tidak terjadi transaksi. Artinya, karena statusnya batal, maka di tabel resep itu tidak ada. Nggak boleh ada. Karena kalau ada, anomali. Kenapa? Ya tidak terjadi pemeriksaan, tidak terjadi transaksi, masa ada resepnya, kan gitu. Ya. Itu algoritma seperti itu. Nah, itu nanti mainannya di aplikasi, level aplikasi. Oke, ini sudah. Kemudian berikutnya resep tadi udah ya. Nah, untuk update, ya kita masuk ke DML. Ini juga bagian dari DML juga. Insert itu bagian dari DML, yaitu CRUD. Kemudian update, ya. Update di situ untuk merubah isi sebuah data. Misal, ini dulu kita lihat dulu, select bintang. Jadi kalau semua field mau dilihat tinggal bintang aja. Ya. Nggak usah disebutin nama, ID, nggak usah. Jadi bintang. From dokter. Nah, di sini ada misalnya
Yang mau kita ubah ini nih. Dr. Rina Permata, ID-nya 2. Nomor teleponnya akan kita ubah. Ya, nomor teleponnya kita ubah. Nomor 2. Kemudian kita ubah begini. Baru. Nah, update. Untuk perintah update itu, update nama tabel, set. Set nama field, kemudian datanya. Ya. Namanya update, maka data harus sudah ada di dalam tabel. Maka di sini ada klausa atau klausul where. Ya, ada klausul where. Kemudian dicek. Select bintang from doctor. Nah, ini sudah berubah gitu. Ya. Kemudian berikutnya update nih. Udahlah, cukup ya. Satu aja. Nanti bisa dicoba-coba lagi lah. Kemudian untuk menampilkan ini nih. Menampilkan data yang ada di dalam 3 tabel. Yaitu tabel appointment ID, kemudian tabel nama pasien, ada tabel nama dokter. Jadi yang ditampilkan nanti ada ID pemeriksaan atau diagnosa, ada nama pasiennya, ada nama dokternya, dan waktunya, kemudian status. Nah, ini tabel yang terlibat itu ada 3. Tabel appointment, kemudian tabel pasien, tabel dokter. Nah, di sini bisa pakai join. Ya. Di join. Ada join, ada disjoin, ada left join, right join, inner join, outer, macam-macam. Untuk lebih lanjut nanti bisa dioprek sendirilah. Nah, kita mau nampilin ini. Select. Jadi nanti akan tampil yang ada di dalam tabel appointment. Ya. ID appointment 1. Nama pasiennya Budi. Dokter yang memeriksa Dokter Andi. Kemudian tanggal waktu pemeriksaan karena statusnya itu terjadwal, maka dia belum dilaksanakan. Kemudian appointment kedua, Anissa Rahma, itu dicek oleh Dr. Rina Permata pada tahun 2003, statusnya selesai. Nah, ini bisa menjadi histori, ya, menjadi histori dari kesehatan si Anissa Rahma ini. Itu jadi catatan kesehatan Anissa. Kemudian si Anissa ini pada tanggal 20 tahun 2025 bulan 5 sebenarnya mau cek kesehatan lagi tapi statusnya batal. Otomatis yang benarnya secara logik si Anissa Rahma ini punya resep, ya, di resep obat dia ada karena statusnya selesai.
Tapi yang terjadwal dan batal itu belum ada. Nah, sekarang kita tampilkan resep obat. Kalau nampilin resep obat, itu pasti per individu. Ya, per individu atau per orang, nggak bisa rame-rame. Kenapa? Karena resep obat kan nempelnya kan di individu ya, bukan kebetulan nggak ada, ya nggak ada. Coba kalau nomor 2, ID nomor 2, zero, cek resep obatnya udah ada belum? Ternyata masih kosong. Resep obatnya masih kosong, makanya dia nggak tampil. Nah, resep obat ini bisa kita tambahin, Mbak. Untuk resep obat ya. Kita insert aja. Copy ini. Oh, ini tadi belum dijalankan kali ya? Oh iya, ini belum dijalankan. Oke. Kita insert dulu resep obat. Ya, di insert. So, baru kita tampilin. Nih. Kita tampilkan datanya. Dihapus. Nah, ini didapat nih resep obatnya. Nama obat, kemudian ID appointment 1. ID appointment 1 ini siapa? ID appointment 1 itu kalau dilihat ada si nih. Appointment 1, pasiennya 1, dokternya 1. Artinya si pasien 1 itu siapa, dokter 1 bisa dilihat di sini. Dokternya Dr. Andi Wijaya. Kemudian pasiennya 1 itu Budi. Statusnya baru terjadwal. Gitu. Nih. Tuh. Nah, kira-kira ada yang ditanyain nggak? Yang ditanyakan ada nggak? Evan? Enggak ada, Pak. Cukup. Cukup ya. Ya. Mukti. Coba Mukti. Mukti. Sejauh ini saya cek sudah 3 orang yang sudah kirim tugas. Pokoknya tugas 2 itu jangan sampai nggak ngirim gitu loh. Karena kalau nggak ngirim tuh risikonya nilainya tahu sendiri kan itu. Ya.
Dan nanti di web nanti tinggal satu web lagi. Ini tugas 2, ini masih ya ini DDL DML. Sebenarnya gini, kalian belajar tentang database, ini kan ngomongnya ERD ya, Entity Relation Diagram. Ini adalah ruh dari aplikasi atau bisnis logic. Bisnis logic atau inti dari aplikasi. Sekarang itu sudah ngoding itu sudah modelnya vibe coding. Vibe coding itu kita tinggal bikin perintah ke framework, kemudian framework dengan adanya tool AI itu akan ngoding sendiri. Jadi frameworknya nanti akan ngoding sendiri, menyesuaikan apa yang kita minta. Nah, permintaan kita itu harus berdasarkan tabel-tabel yang ada di dalam database. Kalau kita nggak memahami tentang bisnis logic ini atau ERD yang ada di dalam database, maka vibe coding secanggih apapun nggak akan jadi. Memang kalau mungkin 5 table AI masih bisa ngegenerate. Gimana kalau tabelnya udah sampai 50 table? AI nggak akan mampu mengenerate otomatis. Yang ujung-ujungnya tetap kita yang harus memandu. Misalnya tabel A harus direlasikan dengan tabel B. Kemudian hasil relasinya disimpan di tabel X. Itu karena bisnis logiknya seperti itu. Dan AI nggak ngerti. Jadi pemahaman tentang database itu sangat vital. Itu penting banget. Ya. Jadi pelajari baik-baiklah ini database. Karena aplikasi apapun memang larinya ke sini. Dan profesi kita kalau kita main database itu sebagai analis sistem. Itu. Kira-kira ada yang ditanyain enggak? Edwis, Tiani. Rizky. Cukup, Pak. Cukup. Rizky. Sejauh ini masih aman, Pak. Aman ya, paham ya. Paham, Pak. Evan juga saya lihat dari tugasnya udah paham sih. Evan ya. Iya, Pak. Oke. Mukti gimana nih Mukti anaknya? Ada nggak? Stay nggak deh? Nggak ada ya. Kalau nggak ada yang tanya kayaknya kita cukupkan dulu ya. Gimana? Cukup? Cukup, Pak. Ini perlu on-cam buat absen nggak, Pak? Kalau kemarin kan kita sempat on-cam tuh yang tua. Apa? Yang ini kita perlu on-cam buat absensi Bapak atau tidak? Kalau ini kan mata kuliah berpraktek ya. Mata kuliah berpraktek itu nggak ada absennya. Beda dengan mata kuliah biasa. Ya, bukan kami yang buat Bapak itu loh, Pak. Kan kalau kemarin yang pertemuan kemarin kan Bapak kan suruh on-cam buat absensi punya Bapak sendiri. Nah, ini apakah perlu on-cam juga atau tidak? Bentar. Screenshot ya. Saya malah belum bikin. Betul. Bentar aku buka dulu deh.
Oke, taruh sini aja. Nanti hasil ini web ini nanti saya taruh di itu e-learning. Jadi nanti yang tidak ikut web bisa lihat. Gitu. Nanti saya download, taruh YouTube, URL-nya saya insert di bawah web deh nanti. Oke, di ini dulu deh, boleh on cam, yang ada aja. On cam sebentar, saya screenshot. Edwi, Evan, on cam dulu bentar. Iya Pak, bentar. Ya. Saya sih jujur nilai gampang-gampang aja sih. Enggak, ini pokoknya kalian kerjain tugas dengan benar. Targetnya tuh sebenarnya yang penting paham. Gitu. Namanya pembelajaran tuh yang penting paham. Masalah nanti kalian bisa jago, bisa semuanya, itu memang harus oprek sendiri. Harus oprek, berlatih, ya terutama ini, kalau mau main aplikasi. Wi, satu lagi, Wi. Coba, Rizky, kamu ngoding nggak, Ki? Iya Kak, saya Ngoding. juga Pak. Iya. Ngoding, pakai apa? Kalau saya pakai Next.js sama Laravel Pak dulu itu Pak. Laravel. Iya, sama Next.js. Berarti berbasis web ya? Iya, betul. Saya dulu pakai CI, waktu project-project itu pakai CI, tapi sekarang kayaknya pengen nyoba ke Laravel, jadi nanti kalau ada project pengen main di Laravel. Gitu. Tapi masih awal. Ya santai sambil ngoprek, sambil nanti ada duitnya ya kerjain aja. Bentar saya screenshot bentar. Cukuplah satu aja. Oke. Kalau udah kita close ya. Kita lab. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih atas waktunya. Makasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.